Tertekan saat ditagih utang tidak bisa menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa. Kriminolog Mas Putra Zeno mengatakan, keputusan seseorang melakukan tindak kejahatan tidak lahir secara spontan, apalagi pelaku merupakan teman korban. Inilah serial Tabir, episode 5 Utang Piutang Akhiri Pertemanan. Ada penusukan perkelahian, korbannya sudah tergeletak, sudah tidak berdaya, dan darah sudah banyak. Terjadilah percekcokan, si tersangka menusukkan pisau ke arah dada korban, tangan kiri dan tangan kanan korban. Dia datang ke rumah saya, lebih mabok, terus dia minta HP saya, maksa dari bawah kantong, bawa sayam dia. Luki Setiadi dan Ayi Novianto, mereka sudah berteman selama bertahun-tahun. Namun nahas, Luki harus meregang nyawa di tangan temannya karena masalah utang piutang. Kriminolog Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Mas Putra Zeno, menilai dalam kriminologi, peristiwa ini dapat dijelaskan melalui teori rational choice. Orang yang bahkan terdekat, keluarga sendiri, teman sendiri itu melakukan kejahatan terhadap diri kita atau yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Ada dari sisi kriminologi itu ada yang namanya teori rational choice ya, pilihan yang rasional. Ya, pilihan rasional bagi pelaku karena mungkin pelaku itu gelap mata begitu ya terhadap temannya sendiri yang mungkin nagih terus kan, rese nih misalnya ya. Dia ada keputusasaan, ada rasa frustasi ya akhirnya jalan itu yang ditempuh dengan cara yang melawan hukum. Keputusan melakukan kejahatan tidak selalu lahir secara spontan. Ada proses pertimbangan yang dipikirkan secara sadar oleh pelaku meski menyimpang dan melanggar hukum. Persoalan uang pun disebut bukan fenomena baru. Harta dan uang telah dipandang sebagai salah satu pemicu konflik bahkan sejak masa Yunani kuno. Aristoteles sudah menyampaikan sejak lama bahwa emas, uang ya antara lain itu ya sudah menjadi sumber masalah kan, sumber kejahatan begitu. Artinya orang yang awalnya bersepakat melakukan pinjam meminjam atau utang piutang itu kan tadi keperdataan, tapi kemudian karena ditagih-tagih terus, nggak bisa atau nggak mampu bayar, atau mungkin sejak awalnya sudah tidak ada itikat baik memang saat adanya pelaksanaan utang piutang tersebut ya sehingga jalannya seperti itu ya dengan cara membunuh. Mas Putra Zeno juga menilai tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan terjadinya pembunuhan. Kondisi psikologis pelaku, lingkungan sosial, hingga lemahnya komitmen dan tanggung jawab semua berkaitan dalam memperbesar resiko terjadinya kekerasan. Orang melakukan kejahatan ya, itu faktornya itu banyak. Kita bisa analisisnya misalnya dari faktor individu gitu kan, secara subjektif pelaku, apakah itu berkaitan dengan faktor psikologis, ada penyimpangan dari struktur kejiwaan baik superego, ego dan id-nya yang disampaikan oleh Sigmund Freud ya dengan teori psikoanalisisnya. Juga misalnya kita bisa lihat dari sudut pandang yang secara objektif, secara sosiologis. Ini kenapa nih pelaku? Apakah karena lingkungan atau misalnya kurangnya kontrol sosial misalnya, bahwa pelaku ini tidak punya komitmen, tidak punya attachment ya, bahkan dengan temannya sendiri tadi kan komitmen misalnya untuk membayarnya nggak ada. Dalih pelaku yang mengaku merasa tertekan saat ditagih utang dinilai tidak dapat menjadi pembenaran atas tindakannya. Dalam pandangan kriminolog, apapun pemicunya, setiap konflik tetap memiliki jalan penyelesaian yang sah tanpa harus merampas nyawa orang lain. Itu memang menjadi alasan biasanya ya
bagi pelaku untuk dia menjustifikasi perbuatannya tersebut begitu ya, bahwa ada picu misalnya dari korban yang kerap kali menagih ya, apakah misalnya menagihnya juga dengan cara yang mungkin menurut pelaku tidak dibenarkan, tapi ya sesungguhnya kita kembali lagi pada kewajiban dari pelaku itu sendiri kan gitu ya, apalagi ini konteksnya utang piutang. Kasus ini menjadi gambaran bagaimana konflik yang tak dikelola dapat berubah menjadi keputusan paling ekstrim. Persoalan utang piutang seharusnya dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Penyelesaian melalui jalur hukum dapat menjadi salah satu jalan mencari solusi. Tentu tidak bisa dilepaskan juga dari peran masyarakat dalam lingkungan itu kan, gitu ya, dalam arti yang luas. Ya, kalau memang ada kendala soal utang piutang ya tentu harus diselesaikan secara hukum kan, gitu ya. Tidak dengan cara unofficial atau main hakim sendiri, misalnya melakukan kekerasan, membunuh bahkan ya. Utang piutang pada dasarnya adalah perjanjian antara dua pihak. Namun, ketika rasa frustasi, keputusasaan, dan hilangnya kendali mengambil alih, perjanjian itu dapat berubah menjadi tindakan kekerasan.